A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni tahun gajah dan penaklukan Abraha yang gagal. Tentang peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dikisahkan secara ringkas dan padat dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadi tipu daya mereka, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat." Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah ramai dikunjungi oleh bangsa Arab dari seluruh penjuru Arab. Beberapa daerah yang jauh dari Mekah membangun rumah-rumah ibadah sendiri untuk mengalihkan perhatian penduduknya agar tidak lagi berangkat menziarahi Ka'bah di Mekah. Salah seorang penguasa yang membuat rumah ibadah tandingan itu adalah Abraha al-Ashram di Yaman. Waktu itu Yaman berada di bawah kekuasaan kerajaan Abyssinia dengan rajanya Najasyi yang beragama Kristen. Abraha adalah gubernur yang diangkat oleh Raja Negus untuk memimpin Yaman. Untuk menunjukkan kesetiaan dan penghormatannya terhadap Raja Negus, Abraha membangun sebuah gereja yang indah dan megah di San'a. Dia berharap orang-orang Arab tidak lagi mengunjungi Ka'bah di Mekah, tetapi beralih mengunjungi rumah ibadah yang dibangunnya di Yaman. Beberapa utusan dikirim ke beberapa kabilah menyeru mereka untuk mengunjungi rumah ibadah yang dibangunnya. Seruannya tidak digubris oleh orang-orang Arab, jangankan dari daerah-daerah lain. Orang-orang Arab yang berada di bawah wilayah kekuasaannya di Yaman pun tetap berkunjung ke Mekah. Kenyataan ini menyebabkan Abraha marah, lalu dia bertekad pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha mendatangkan tentara dari Abyssinia dan dia sendiri yang memimpin pasukan itu dengan mengendarai seekor gajah. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abraha. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Zunnafar menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk menghalangi tentara Abraha. Zunnafar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha sehingga dia ditawan dan hampir dihukum mati. Lalu Abraha meneruskan perjalanan sampai di negeri Qot'am. Abraha mendapat perlawanan dari Nufail ibnu Habib al-Qat'ami yang memimpin beberapa kabilah. Tetapi perlawanan Nufail pun dapat dipatahkan oleh Abraha. Nufail diampuni oleh Abraha dengan imbalan bersedia menjadi penunjuk jalan sampai dengan Thaif. Setelah sampai di Thaif, tentara Abraha tidak mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat. Mereka hanya mengharap Abraha tidak menghancurkan berhala yang mereka puja di Thaif. Pemimpin mereka yang bernama Mas'ud ibnu Mut'attib bersama beberapa pemuka suku Tasakib yang lain datang menyambut Abraha dan menyatakan ketundukan mereka
bahkan bersedia menunjukkan jalan ke Mekah. Setelah itu mereka menunjuki Abu Rugal sebagai penunjuk jalan bagi Abraha. Tapi sampai suatu tempat bernama Mukhamis, Abu Rugal menemui ajalnya. Dari Mukhamis, Abraha mengirim sebagian pasukannya dipimpin Aswad ibnu Makfud menuju Mekah. Sampainya di Tihama, Aswad dan pasukannya merampasi harta penduduk, termasuk 200 ekor onta milik Abdul Muthalib. Melihat perampasan itu, beberapa pemuka Quraisy bertekad untuk berperang melawan tentara Abraha. Tetapi mengetahui kekuatan tidak imbang, mereka mengurungkan niat untuk berperang. Lalu kembali Abraha mengirim utusan, kali ini untuk bisa berunding dengan pemimpin Mekah. Utusan Abraha yang bernama Hanatah dapat bertemu dengan pemimpin Mekah Abdul Muthalib. Hanatah menyatakan mereka datang bukan untuk memerangi penduduk Mekah, tapi hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Jika kalian tidak melawan, katanya, kalian semua akan selamat. Abdul Muthalib menjawab, demi Allah, tidaklah kami bermaksud hendak berperang dengan Abraha. Kekuatan kami tidak cukup untuk memeranginya. Rumah ini adalah rumah Allah yang suci, rumah Khalilullah Ibrahim. Kalau Allah hendak mempertahankan rumahnya ini agar tidak diruntuhkan, itu adalah urusan Allah sendiri. Kalau dibiarkannya rumahnya diruntuhkan orang, apalah akan daya kami? Kami tidak kuat mempertahankannya. Berkata Huthomah, kalau begitu Tuan sendiri harus datang menghadap Baginda. Saya diperintahkan mengiringkan Tuan. Baiklah, kata Abdul Muthalib. Maka beliau pun pergilah bersama Hunotah menghadap raja. Beliau diiringkan oleh beberapa orang putranya, sehingga sampailah mereka ke tempat perhentian laskar itu. Lalu ditanyakannya keadaannya Zunnafar yang tertawan itu, sebab dia adalah sahabat lamanya, sehingga dia pun diizinkan menemuinya dan masuk ke dalam tempat tahanannya. Atas saran dari Zunnafar, Abdul Muthalib menemui Unais, penjaga gajah Abraha. Dengan bantuan Unais, Abdul Muthalib dapat menghadap Abraha. Abraha sangat terkesan dengan penampilan Abdul Muthalib. Kelihatannya dia sebagai pemimpin Mekah yang dihormati. Tapi Abraha heran, misi kedatangan Abdul Muthalib bukan untuk mempertahankan Ka'bah, tapi hanya meminta Abraha mengembalikan 200 onta miliknya yang dirampas pasukan Abraha. Waktu Abraha menyatakan keheranannya, kenapa Abdul Muthalib tidak mempertahankan Ka'bah sama sekali, rumah warisan nenek moyangnya, padahal dia datang untuk menghancurkan rumah itu. Abdul Muthalib menyatakan onta-onta itu dia tuannya, jadi dia datang untuk memintanya. Sedangkan Ka'bah itu rumah Allah, biar Allah sendiri yang akan mempertahankannya. Abdul Muthalib kembali ke Mekah dan dia menuju pintu Ka'bah dan berdoa, ya Tuhanku, tidak ada yang kuharap selain Engkau. Ya Tuhanku, tahanlah mereka dengan benteng Engkau. Sesungguhnya siapa yang memusuhi rumah ini adalah musuh Engkau. Mereka tidak dapat menaklukkan kekuatan Engkau. Setelah itu Abdul Muthalib meminta penduduk Mekah menyingkir ke bukit-bukit sekitar Ka'bah untuk menghindari serangan tentara Abraha. Abdul Muthalib dan pemuka Mekah lainnya memperhatikan dari atas bukit apa yang akan terjadi esok harinya. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Abraha dan tentaranya tidak pernah sampai ke Masjidil Haram, tidak dapat menghancurkan Ka'bah. Justru mereka yang dihancurkan
dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Fil yang sudah dikutip di atas. Tahun terjadinya peristiwa itu disebut dengan tahun gajah, dan pada tahun itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sobat beriman, demikianlah penjelasan singkat mengenai kisah tahun gajah dan penaklukan Abraha yang gagal. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.